Shalom Bapak Ibu Guru Karyawan serta anak-anak siswa-siswi SMAK Penabur Gading Serpong yang dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di hari pertama di minggu ini dan saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat tanpa kurang satu apapun. Apabila saat ini ada yang mengalami sakit ataupun keadaan yang tidak mengenakan, kami semua mendukung dan kami semua berdoa agar Bapak Ibu ataupun siswa-siswi sekalian, anak-anak sekalian mengalami kesembuhan dan juga dipulihkan kembali seperti sedia kala. Kita akan sama-sama memulai akan ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh bersama. Saat teduh buat kita semua. Mari sama-sama kita mengawali ibadah ini dengan membaca bersama-sama Mazmur 108 ayat 1 sampai 5 secara berbalas-balasan. Hatiku siap ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Seperti pemazmur yang menyiapkan hati untuk bermazmur bagi Allah, marilah bersama kita memuliakan Dia melalui pujian tabuh gendang. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, marilah kita menyiapkan hati kita dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan untuk masuk dalam perenungan firman pagi ini. Teman-teman dan Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Sebab kalau pagi ini kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat kasih-Mu. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, agar dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan siswa dan siswi yang Tuhan kasihi dan rekan-rekan guru yang Tuhan kasihi, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15 yang akan dibacakan oleh More. Kami persilakan. Ya, Matius 10 ayat 1 sampai 15. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus,
Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usir setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, teman-teman sekalian, tema kita Tuhan mengutus kita. Saya ingat sekali waktu 33 tahun yang lalu saya kuliah. Jadi lulus tahun 33 tahun yang lalu. Saya mulai kuliah tahun 83, berarti 2 tahun lagi 40 tahun. Oh, Ya, ya. mungkin seusia dengan orang tua anak-anak di tempat ini ya. Iya. Nah, saya kuliah di Duta Wacana namanya, itu utusan firman. Wacana itu firman, duta itu utusan. Berarti kita mendengar kata duta, utusan ya. Duta itu orang yang diutus ya, orang yang diutus oleh raja, oleh pemerintah untuk melakukan tugas khusus gitu ya. Bisa ke daerah atau ke luar kota atau ke luar negeri begitu. Atau orang mewakili sebuah negara untuk mengurus kepentingan negara yang diwakili, entah membantu atau melindungi warga negara yang tinggal di negara itu dan sebagainya. Jadi seperti itu gitu ya. Berarti duta besar itu? Oh ya, seperti duta besar itu ya. Oke, Pak. Nah, seperti apa duta besar itu kan? Duta besar sebuah negara misalnya itu kan, itu memiliki tanggung jawab untuk mempresentasikan negara yang diwakili gitu ya. Jadi apabila ketika diutus ke negara sahabat, dia harus menampilkan yang terbaik untuk negaranya gitu ya. Jadi negara yang diwakili pun akan terkena dampaknya. Kalau duta besarnya baik, maka dia akan menjadi baik juga. Jadi tergantung bagaimana duta besar itu mempresentasikan negaranya begitu. Nah, jadi di dalam Alkitab juga mengabarkan bahwa kita ini duta-duta Kristus ya. Kita juga duta-duta Kristus. Nah, menjadi duta berarti kita utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ya. Jadi teman-teman, adik-adik sekalian, saya More itu adalah utusan Tuhan di tengah-tengah dunia. Diutus untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, dalam Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15, di sini para murid mendapatkan tugas perutusan. Yang pertama, ya kalau kita perhatikan, di sini Yesus berinisiatif, ya. Yesus berinisiatif memanggil para murid dalam kehendaknya. Dia datang, dia menghampiri, ya. Dia menghampiri para muridnya yang melakukan tugas-tugas pelayanan. Dia menghampiri, lalu murid-muridnya menyambut Yesus, ya. Mengatakan ikutlah aku. Ikutlah aku itu berarti berjalanlah di belakangku.
Mengabdilah kepadaku, mengiringi aku, mencintai aku. Sehingga mereka rela meninggalkan pekerjaan, mereka rela meninggalkan keluarganya, mendapatkan untuk melakukan tugas yang dipercayakan. Jadi ikutlah aku berarti mari berjalan di belakangku, mengiringi aku, mengabdi kepadaku, mencintaiku. Sehingga para murid itu dipanggil dan mereka rela meninggalkan pekerjaan dan juga keluarganya. Lalu yang kedua, Yesus mengutus para murid dengan sebuah tujuan, dikatakan di sini. Apa tujuannya? Memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil kerajaan Allah. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, berita yang memulihkan di tengah-tengah situasi yang terjadi saat itu. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, lahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikan pula dengan cuma-cuma. Jadi mendatangkan, melakukan tugas panggilan, memberikan situasi yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Yang sakit menjadi sembuh, yang lapar menjadi kenyang, yang putus asa menjadi semangat. Itu yang menjadi tugas para murid. Jadi mereka menjadi duta Kristus untuk mewartakan Injil Kristus, kabar keselamatan bagi orang-orang yang punya masa depan kurang baik. Lalu Yesus melengkapi yang ketiga dengan apa? Dengan apa yang dibutuhkan, dikatakan di sini. Para murid diberikan kuasa untuk melakukan karya keselamatan itu. Kuasa di sini bukan sekedar otoritas, tapi semangat untuk mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan dalam kasih Tuhan. Jadi para murid dilengkapi dengan segala apapun yang dibutuhkan agar mereka bisa mewartakan Injil Tuhan dan membawa cinta kasih Tuhan. Apa cinta kasih Tuhan? Tuhan yang rela berkorban, Tuhan yang rela mati, Tuhan yang rela memberikan dirinya buat kita. Sehingga para murid pun rela memberi, rela berkorban untuk orang lain. Lalu yang keempat, Yesus senantiasa memelihara hidup mereka dalam tugas perutusan itu. Jadi tengah-tengah mereka diutus, Tuhan menjaga dan melindungi, Tuhan memelihara. Ya, firman Tuhan menuliskan bahwa ketika mereka melakukan tugas yang dipercayakan, mereka akan terhindar ketika berhadapan dengan tantangan dan pergumulan. Pergumulan itu berkaitan dengan perbekalan yang diperlukan. Pergumulan lain itu ada orang yang menolak mereka, menolak Injil. Tapi Yesus meneguhkan para murid untuk tetap fokus pada apa yang dipercayakan, apapun dan bagaimanapun keadaan mereka. Nah, itu yang dijanjikan Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus berinisiatif. Yesus mereka diutus untuk tujuan mendatangkan kebaikan buat orang lain dan dilengkapi dengan apapun yang dibutuhkan dan dipelihara apapun yang dihadapi. Itu luar biasa ya, 4 itu ya. Berarti Pak Pendeta, kalau kita sebagai utusan-utusan Tuhan atau duta-dutanya Tuhan, Tuhan yang berinisiatif memanggil kita, yang memberikan tujuan kepada kita, tetapi tidak itu saja, dia juga memperlengkapi dan memelihara kita, begitu ya? Saya pernah punya cerita. Apa itu Pak? Saya pernah melayani di daerah Seko. Seko itu Di mana itu Pak? Toraja, ya. Oh, Toraja. Itu naik ojek 36 jam. Oh, 36 jam? Jadi bayarnya 1,5 juta ojeknya. Naik motoran? Iya, motornya. Wow. Nah, terus itu kami bawa Alkitab, ya. Jadi kami jadi duta-duta membawa Alkitab buat orang-orang yang nggak punya Alkitab dan mereka kalau jalan kaki ke desa itu 8 hari. Kalau naik kuda 5 hari, naik motor 36 jam. Wow. Jadi kayak bawa Alkitab ke sana. Waktu terus kami pulang itu motornya tuh harus naik kami. Hah? Jadi gotong motor. Ya, kami gotong motor. Wah. Jalannya berlumpur ya. Terus luar biasa itu. Luar biasa Terus, pengalaman. saya punya teman tiba-tiba jatuh. Oh. Jantungnya berdetak kencang gitu kan. Terus kami berdoa minta air karena dia butuh air. Jantungnya kalau nggak dia meninggal. Ya berdoa Tuhan minta air gitu kan.
tiba-tiba ada bapak-bapak tua jalan di tengah hutan itu. Di tengah hutan. Kami nggak ada toko kan. Iya. Terus teman saya bilang di dompet saya ada kartu kredit no limit. Tapi tidak bisa membeli Nggak ada air. ya. Terus uangnya ratusan ribu, saya nggak bisa beli air. Tidak bisa beli air. Jadi butuh air buat teguk untuk bisa hidup. Nah, terus tiba-tiba ada bapak-bapak manggilin saya. Pak pendeta ya. Saya kalau jalan di mall nih, nggak ada yang manggilin saya Pak pendeta ya. Ini di tengah hutan yang manggilin saya Pak pendeta. Iya. Ternyata orang ini ikut kebaktian 3 hari yang lalu. 3 hari. Waktu kami bagian Alkitab, saya bikin kebaktian, dia tahu saya pendeta. Langsung saya lari ke bapak itu, langsung ambil botolnya. Itu botol Coca-Cola, airnya udah warna hijau gitu ya. Nah, saya masukin ke mulut teman saya itu, dan dia selamat karena air itu. Nah, itu tanda Tuhan memelihara kita. Jadi kan kita diutus ya bahwa Alkitab mereka butuh kekuatan, dan Tuhan nggak membuat kita. Tuhan jaga kita, lindungi dengan cara yang luar biasa itu. Jadi memang Tuhan memelihara, melengkapi ketika kita menjadi utusan-utusan Tuhan. Berarti menjadi duta-duta Kristus itu harus siap juga ya. Iya. Ada Berkorban, tantangan, ada korban. tantangan. Iya. Berkorban, tantangan. Dia bisa memberi diri gitu ya. Kalau anak-anak SMA bagaimana tuh menjadi duta-duta Kristus? Ya mereka mencerminkan rela berkorban dengan mengasihi teman-temannya. Rela berkorban ketika mereka harus menolong orang tua, menolong teman yang susah. Mereka harus berkorban misalnya mereka harus mengendalikan kata-kata. Kan kata-kata yang baik itu kan susah tuh, harus dikorban ya. Menjauhkan dosa itu kan. Ntar dibilang sok suci. Nah, itu. Tapi itu kan tantangannya. Jadi kamu kayak pendeta gitu ya. Iya. Gak apa-apa, yang penting kita menjadi ini anak Kristus. Anak-anak Kristen yang ya. duta Kristus. Mencerminkan Kristus ya. Jadi itu nyata hidupnya itu menjadi surat Kristus. Iya, saya jadi ingat nih lagu di PKJ 308 nih, Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Ya, di situ ada kata meski dihina dan dilanda duka harus melayani dengan sepenuh. Ya, luar biasa sekali lagu itu ya. Oh, sorry, PKJ 185 maksud saya ya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia Meski dihina serta dilanda duka harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang. Jadi ya dengan senang gitu ya kita melayani Tuhan, menjadi dutanya di tengah-tengah dunia ini gitu. Nah, jadi lagu itu dikarang oleh orang Maluku kalau nggak salah ya. Iya betul. Siapa si Arnoldus ya, dia punya kerinduan untuk melayani, menyatakan kasih kepada dunia ini gitu. Nah jadi ada di sekalian dan para rekan guru, kita masih dalam kondisi suasana pandemi COVID ya. Ada masih banyak tampak terjadi sampai saat ini. Kita terus berdoa supaya semakin hari semakin turun. Tapi di tengah-tengah pandemi ini kita diutus menjadi duta-duta Tuhan ya. Kita diutus menjadi duta-duta Tuhan supaya kepanjangan Tuhan untuk melakukan tugas panggilan kita. Apa yang harus kita lakukan ya? Lagu ini mengajarkan kita, syair lagu ini mengajarkan kita supaya kita membawa pelita kepada dunia yang gelap ya. Kita mau menolong, menguatkan mereka yang sakit, kita mendoakan yang berduka, yang menderita, yang kehilangan harapan ya. Kita saling berbagi satu dengan yang lain. Kita bisa memulainya dengan tindakan sederhana. Kita lakukan dengan cinta kasih yang besar, seperti Kristus sudah rela mati buat kita, dengan menjadi sahabat yang peduli, yang penuh kasih. Kita rajin menyatakan kabar, menanyakan kabar, bersedia mendengarkan pergumulan mereka, mendoakan pergumulan mereka, mungkin berbagi buat mereka. Ada teman-teman kita yang mungkin orang tuanya harus pulang ke rumah Tuhan karena COVID. Bagaimana kita mendoakan, kita memperhatikan, jangan-jangan mereka butuh bantuan kita. Mari kita bisa membantunya, kita menolongnya. Dan juga ada mungkin teman-teman kita mengalami banyak kesulitan karena orang tuanya mengalami dampak karena COVID, sehingga mereka harus hidup susah. Mungkin kita harus membantu, mendoakan minimal dan juga menolong mereka.
Jadi Tuhan mengutus kita. Inilah yang mesti kita maknai sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak penabur, supaya kita bisa menjadi duta-dutanya di dalam menyatakan iman kita sebagai murid Tuhan dan sebagai anak-anak penabur. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, jadikan kami duta-duta Tuhan di keluarga kami, di sekolah kami, dan di masyarakat. Sebagai siswa dan siswi, sebagai guru, karyawan, kami ingin sungguh-sungguh menjadi duta Tuhan di rumah. Dalam hubungan dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan anak-anak, dengan seluruh isi keluarga kami, dan juga teman-teman kami di sekolah, dan juga sesama guru, dan juga sesama dengan murid, dan juga dengan guru. Supaya Kristus hidup di tengah-tengah keluarga kami, dan Kristus juga hidup di tengah-tengah sekolah kami melalui segala sikap dan tindakan kami. Tuhan Bapa Surgawi, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih mengalami pergumulan karena terdampak pandemi COVID. Tuhan menolong, memberkati agar orang tua, siswa-siswi, dan teman-teman yang terdampak pandemi COVID boleh Tuhan berikan kekuatan dan perlindungan agar mereka boleh dijaga, dilindungi, bahkan juga dipelihara dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan, kami juga boleh terus belajar di tengah-tengah masa pandemi secara daring ini dengan tetap semangat dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati pemerintah kami agar mereka juga boleh terus melakukan tindakan-tindakan yang dapat melakukan perhentian penyebaran COVID-19 dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kami semua di tengah-tengah seluruh kehidupan kami, keluarga besar Semak Penabur Gading Serpong, boleh terus melangkah, berkomitmen melakukan firman Tuhan, menyambut tugas perutusan di tengah-tengah dunia ini. Para guru yang diutus untuk mengajar di tengah-tengah masa pandemi ini diberikan kesehatan, semangat, sukacita menjalani tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Kami siswa-siswi juga semangat dalam belajar. Kami saling melengkapi satu dengan yang lain. Itu sebabnya Tuhan, kami berdoa bagi persiapan, bagi proses belajar mengajar hybrid yang akan sedang dipersiapkan. Biar semuanya boleh berjalan dengan baik dan segala persiapannya boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa buat setiap kami,
para siswa-siswi yang saat ini mengalami masalah dan pergumulan. Tuhan, dengarkan doa-doa anak-anak kami. Tuhan, berkati anak-anak kami. Jaga mereka, lindungi mereka. Biarlah mereka terus bergantung kepada Tuhan. Kau jaga mereka, jaga orang tua mereka, pelihara mereka dengan nafkah dan rezeki dan perlindungan dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pesan firman Tuhan hari ini begitu indah. Setiap kita diutus untuk terus menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Kita menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah meneladankannya terlebih dahulu. Karena itu, marilah kita bertekad untuk memancarkan terang Kristus dimanapun kita berada melalui pujian Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Ada masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang. Ada masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Anak-anakku yang kukasihi dan para guru, mari kita mengalahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki yang tak pernah berkesudahan. Amin.